Halo, ketemu lagi di YouTube channelnya Juju Margono. Seperti yang lo lihat di belakang, kali ini gue bakal ngebahas mobil Starlet tahun 95 13 SE yang didandanin ala 90-an, proper Pol, komplit. Ini nih kalau di tahun 90-an dandanannya mentok nih, Pol, monoblok 3, Recaro, pendekin dikit, tailpipe low rinser, kinclong, minimalis, perfeksionis. Jadi ini mobil punya teman gue, namanya Bowo Purwoko. Teman lama gue banget, gue kenal sama Bowo tuh tahun 95. Waktu itu kita sama-sama di ISC, Indonesian Starlet Club. Dia waktu itu sempat ngedandanin Starlet juga, Pol juga. Nah, ini adalah reinkarnasi. Dia sempat vakum main Starlet, terus balik lagi, ini dia mobilnya. Gila, cakep banget. Yuk, kita bahas ya. Let's go. Oke, seperti yang dilihat di sini, stance maupun fitmentnya si Pol. Asli seperti yang gue bilang tadi, minimalis tapi perfeksionis. Dan ini menurut gue pribadi adalah everlasting banget dandanannya. Di tahun 90-an kalau Starlet lo dandanannya begini, itu Pol udah mentok gitu. Dan ternyata sekarang tahun 2021 juga masih Pol banget. Kita bahas detailnya ya. Banyak banget cerita menarik tentang mobil ini. Kita mulai dari fokus di bagian kaki dulu nih. Kita mulai dari situ dulu. Oke. Seperti yang lu lihat di sini, Brabus monoblok 3 17 8 inch ET30. Kinclong banget masih Brabusnya. Iya jelas, karena ini dibeli dari baru. Jadi Bowo tuh tahun 99 beli pelek ini di Jakarta Ban baru kala itu. 12 juta harganya dan masih disimpan sampai sekarang, dicolokin lagi di mobilnya. Edan. Nah, kalau diperhatiin, lihat deh. Nih ya, sejari pun nggak masuk nih. Tapi gue sempet underestimate, gila nih kayak batu pasti rasanya. Bantingannya. Tapi ternyata enggak loh. Main aja gitu suspensinya. Dan belakangnya juga segini nih, masih masuk lah nih satu jari. Kerennya adalah ini main gitu, ngayun masih. Nggak kayak kalau zaman dulu sependek ini udah pasti kayak gerobak rasanya, keras gila. Ini enggak. Ternyata setelah ngobrol-ngobrol nih mau bawa, kelihatannya kan nggak diapa-apain nih ya. Cuma ternyata ini kena di roll nih. Terus bannya dia pakai speknya, dia pakai Toyo speknya 205 40 17. Jadi kalau diperhatiin nih, bannya agak gitu, nggak ngotak tapi agak masuk. Jadi ketika main dia masuk ke dalam fender. Satu yang gue takjub adalah ini pelek kan berat banget ya. Gue dulu pernah pakai di Civic LX. Gila, ngeremnya sih lumayan berantakan. Nah, ini mobil ngerem nih. Ternyata Doski disc brake-nya pakai punya CR-V Turbo. Lebih gede lah disc-nya gitu. Dan ventilated juga. Jadi ya pantes ngerem. Cerdas. Boleh emang. Gila. Oke, pelek udah. Nah, buat suspensinya, Doi itu pakai shock standar sama per OEM. Cuma adalah dimain-mainin dikit sama dia, which is dia bilangnya adalah formula rahasia. Main, empuk, tapi memang agak gesrot depan di inner fender plastik, which is menurut dia nggak apa-apa. Nah,
Kaki udah, body kurang lebih kelihatannya nggak diapa-apain. Tapi sebenarnya adalah seperti yang gue bilang tadi, fendernya di roll sama bodinya di clear coat. Oh, for your info, bumper depan belakang list body itu baru. Gila, jadi warna plastiknya bener-bener warna plastik baru gitu, new old stock. Ya seperti Bowo yang gue kenal deh, emang rada ada sakitnya lah gitu. Untuk hal-hal begituan, detail-detail gitu, Bowo ada sakitnya sih. Satu lagi, oh itu juga tuh sen samping. Satu lagi yang menurut gue 90s banget, which is Paul 90s banget adalah ini nih, Doski nih, tailpipe Lorenzer yang kalau dilihat dari samping kayak ngegantung gitu. Ini sih iconic 90s banget nih. Boleh mobil lo kalau udah pakai ginian nih. Gokil, boleh lu, Bo. Oke, eksterior udah. Sekarang kita ke interior ya. Ini juga Paul nih interiornya. Seger banget. Paul bos, setirnya Brabus by Nardi. Brabus. Terus joknya Recaro Monza, komplit mah headrestnya, headrest lagi sama armrest nih. Dan yang cukup unik menurut gue adalah headrestnya. Jadi dia pendek, ya pendek, tapi jaring. Biasanya yang pendek tuh string, ini jaring. Nih juga joknya dapetnya dari teman lama kita, maniak Recaro, namanya Haris. Dulu Haris juga mobil-mobilnya Paul banget. Oh ini juga nih, shift knob-nya TR dia aja. Sama ini sat cup holder, yang mana di bawahnya ada tray juga. Main ngerti lah Bowo. Oh iya, satu item 90-an yang wajib juga kala itu adalah ini, third brake lamp punya Mercedes W124. Gila, ini sih main banget nih. Interior, eksterior udah. Sekarang ke mesin. Beginilah kompartemen mesinnya. 2E, bersih banget, tipikal Bowo deh gitu. Standar 90-an, which is sama strut bar. Standar 90-an, tipikal Bowo, which is Bowo yang gue kenal dari dulu adalah kalau ditanya mesinnya diapain, Wo? Standar tapi kenceng. Kalau lu perhatiin radiatornya agak beda ya. Buat yang main Starlet sih ngeh harusnya bahwa ada perbedaan di radiatornya. Abis ini kita tes performanya. Oke, ada cerita menarik terkait mobil ini, yaitu adalah untuk dapetin fitment dan stance kayak begini itu ternyata nggak gampang. Jadi si Bowo itu udah melakukan beberapa kali trial error, mulai dari suspensi, arm, camber, dan lain sebagainya. Jadi meskipun kelihatannya simple, tapi perlu diingat bahwa kadang yang simple-simple itu prosesnya justru ribet. Karena gue udah ngalamin sendiri tuh di Mini gue dan Vespa Sprint gue. Dan ini juga ternyata. Baiklah, sekarang kita coba performanya ya.
mesin dan suspensi yang tadi gue ceritain. Suspensi gitu tuh adem, nggak kayak batu, main masih. Untuk mesinnya sedikit cerita aja, ini adalah mesin 2E yang kondisinya standar 90-an alias sebenarnya udah diutak-atik dikit oleh mekaniknya namanya Yonas, legend juga, orang lama. Dan kalau boleh jujur, mesin 2E ngajak jalan Brabus monoblok 3 yang berat banget sih, ini laju, ada gitu, ngisi gitu tenaganya. Tapi mobil ini juga mengajarkan gue untuk bernostalgia. Maksudnya adalah nyupirnya jadi kayak nyupir mobil modifikasi tahun 90-an zaman dulu, yaitu pelan-pelan. Kenapa? Karena nomor satu, gue udah lama banget nggak nyetir mobil dengan ban yang profilnya 40 dan si ceper ini. Jadi gue agak ada takutnya karena ini mobil orang dan peleknya Brabus. Kalau kenapa-napa, amit-amit gitu, gembel gue. Jadi mendingan gue pelan-pelan aja, kita nikmatin aja, meskipun kata Bowo udah timpa aja gitu, tapi guanya kok kayak agak kita santai-santai aja kali ya. Mobil beginian nggak buat ngebut sih kalau menurut gua, pelan-pelan aja justru biar diliatin. Sama itu tadi perihal suspensi, ya memang kan seperti gue bilang tadi, mobilnya main enak, nggak keras. Tapi di beberapa case, kalau misalnya belok lumayan patah dan kenceng, iya dia ada ngeserotnya. Ngeserotnya di inner fender depan, di plastiknya. Which is kata Bowo itu nggak apa-apa, karena dia jadi tahu, oh segini toh ngerolnya, oh setupnya segini. Karena penjelasannya nanti akan ada di akhir video, kenapa Bowo sepermisif itu terhadap si bunyi-bunyi ngesrot ini. Itu adalah bagian dari trial error yang dilakukan sama si Bowo. Ya kalau dari gua sih ngelihatnya adalah dari driving experience-nya. Nah tuh udah dibunyi shek gitu, kencengan lagi gua. Aduh, maaf ya Wo, asli gua takut banget peleknya kenapa-napa. Ih gila. Biasa pakai ban profil 80 sama 75 gitu, kena gini-ginian timpa. Sekarang balik lagi pakai ban profil 40 sih ada deg-degannya. Oke, impresi gua tentang driving experience. Oh, ini jok. Ya udahlah ya, nggak usah diomongin jok. Recaro sama armrestnya sih lovely banget. Baiklah, segitu dulu video kali ini. Makasih banyak buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, share. Makasih banyak juga buat Bowo yang udah ngizinin mobilnya gue pinjem dan gue review. Last but not least, gue cuma mau bilang bahwa for your info, sebenarnya mobil ini adalah kelinci percobaan. Jadi ini adalah mobil dimana Bowo melakukan trial dan error, karena sebenarnya dia lagi bangun satu mobil lagi. Dan semua proses trial error yang sudah dilakukan di mobil ini, which is boleh dibilang dianggap udah sukses lah, mulai dari fitment, stance, dan lain sebagainya, termasuk performance, itu akan diaplikasikan di mobil yang satu lagi itu. Dan katanya sih
gua akan dapat privilege untuk nge-review mobil yang satu itu lagi nanti, tapi kalau udah jadi kita tunggu aja ya. Thank you, dadah. Aduh. Denger gak?